Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Ya, kali ini kita mau share sebuah indikator untuk supply and demand ya. Jadi ini kalau dipakai scalping kurang bagus ya. Menurut saya pribadi ya, saya lebih suka pakai indikator ini kalau lagi intraday ya. Tapi tetap ya perhatiin news dulu, karena tren biasanya berubah seiring dengan news ya. Jadi diinstal aja di masing-masing yang teman-teman handphone ya. Teman-teman punya handphone, diinstal aja sebuah aplikasi MyFX Book ya kalau yang saya pakai. Oke, kita langsung aja kita copyin dulu si indikatornya ya. Kita akan pasang di MetaTrader 4 ya. Ya, sekarang saya pakai MT4 dari Agnes ya. Teman-teman bebas mau pakai broker mana aja, bebas ya. Saya nggak maksa mau pakai Agnes juga, mau pakai Okta, mau pakai apa ya, Litmik ya, bebas ya. Oke, setelah di copy kita langsung ke file, lalu open data folder. Ya, masuk ke folder MQL4, lalu ke indicators dan paste di situ ya. Oke, ini sudah ya. SHFeed supply and demand. Oke, kita refresh dulu di jendela navigator ya. Di S ya carinya ya. Oke, ini. Ya, sekarang kita mulai ya. Ini kalau buat intraday kepake banget, jadi kita bisa memprediksi atau kita bisa tahu ya kapan timingnya atau perkiraan bankir-bankir seluruh dunia mulai buy atau sell ya. Biasanya kalau terjadi buy itu bankir membeli mata uang lawan ya, bankir negara membeli mata uang lawan ya. Jadi yang namanya transaksi dunia ya, bisa miliaran dolar ya, bukan lagi miliaran rupiah ya, dalam satu hari. Nah, kalau mereka sekaligus belinya itu pasti akan terjadi naik drastis. Nah, biasanya sebelum naik drastis mereka ada kayak semacam ancang-ancang ya. Jadi beli dulu sedikit naik ya, terus ngelihat market baru das naik ya. Oke, kita coba kita bahas sedikit ya hari ini ya mengenai supply and demand. Oke, cari dulu yang kecil nih spreadnya nih. Oke, ini barusan apa nih, 12. NZD USD ini cukup bagus ya, satu arah biasanya pergerakannya, sekali naik lama turun. USD CAD juga saya cukup seneng nih. USD CHF kurang sih ya, kurang saya familiar ya, kurang pakai ya. Biasa GBP USD, Euro USD. Oke, mana Euro USD ya? GBP USD dan Euro USD. Oke, kita coba mulai dari yang sekarang jam setengah 10 malam ya, waktu Indonesia bagian barat. Oke, kita buang dulu gridnya, lalu kita masukin indikatornya. Ini tinggal ditarik ini aja ya. Ini SHFeed, tapi di sini edit by EEVIL on off zones build here's zone in buffers. Oke, kita lihat aja fungsinya ya, dia seperti itu ya. Ingested support, turnout support. Nah, oke, yang pertama harus kita tahu
harga itu selalu mencari titik kestabilan ya. Ya, nih, lihat ini aja zona-zonanya ya. Oke, di sini ada 1, 2, 3 ya. Perhatikan garis ini dulu. Ya, ini adalah suatu zona. Nah, jika zona itu tertembus, maka dia akan langsung drastis turun ya. Oke, di sini bisa kita lihat ada percobaan beberapa kali naik yang gagal ya. Oke, di sini dia nyoba naik, gagal, dia masih turun lagi, mencoba naik kembali ya, gagal. Di sini dia mencoba turun. Ya, kita bilang seperti itu ya. Lalu dia sempat gagal lagi, ini mencoba turun kembali, gagal, dan mencoba naik ya. Lalu gagal turun ya. Dan di sini tembus pertahanannya, lalu lanjut ke bawah. Oke, kalau kita lihat arah pergerakan sekarang sedang tren naik ya, jadi kita nggak perlu repot nih untuk gambarin tren-tren ya. Ini kalau teman-teman udah mencapai titik merah, udah mendekati, sebaiknya jangan buy ya. Oke, sekarang yang harus kita pelajarin, kapan sih dia ada pertanda bakal berubah arah ya. Oke, kita coba lihat yang di sini dulu ya. Kita zoom sedikit. Kapan sih dia mulai menembus suatu areanya ya, menembus suatu areanya dan akhirnya turun ya, turun ke bawah. Oke, di sini ya, kita zoom sedikit. Oke, ya, ini bisa kelihatan ya. Sebenarnya sih untuk arah turun udah mulai terjadi di sini ya. Oke, ini yang saya bilang tadi, selalu akan ada konsolidasi pertama ya. Di sini konsolidasi pertama dia berusaha menstabilkan angka. Ya, jadi kalau teman-teman melihat hal yang seperti ini, selalu ditunggu konsolidasi dulu ya. Jadi mendekati harga pembukaan awal ya. Oke, ini bisa dibilang pucuk tertinggi, lalu digantikan, bukan digantikan ya, percobaan menggantikan ya, cuman gagal, pucuknya tidak bisa melebihi, jadi masih tertinggi di sini ya. Nah, di sini baru ada penyamaan. Nah, ini tunggu aja momennya kalau yang kayak begini nih ya. Kalau momen kayak gini, kalau tembus akan terjadi puncak baru dan biasanya lanjut ke atas dulu ya. Nah, kalau kayak gini udah berapa kali percobaan nih gagal ya. 1, 2, 3 ya. Kita tinggal tunggu konfirmasi dia turun. Oke, ini bisa kita zoom. Biasanya ada suatu ciri khas khusus ya. Nah, di sini ini ada kenaikan fatal ya, kenaikan drastis. Lalu ada apa ya dibilang ya, 3 white candle gitu kalau nggak salah, lupa saya ya. Nah, cuman kalau saya sih emang kadang-kadang suka ragu ya, kalau ragu ini bakal naik atau bakal turun. Oke, kita perhatiin aja. Ini kan candlenya di H1 ya, artinya setiap candle ini akan terbentuk setiap jam sekali. Nah, teman-teman bisa diperhatikan saja candle mana yang sering menunjukkan arah sell ya, karena jujur setiap pair terkadang berbeda ya. Kita jangan maksain pair itu masuk ke indikator kita ya, atau biasanya seperti ini jangan ya. Kita harus mempelajarin, kita catat kalau perlu ya. Setiap yang perubahan fatal begini biasanya ada 3 atau lebih candle yang berjejeran seperti ini ya. Ya, oke, kalaupun kita telat masuk, anggap kita oke, di sini ya kita ini ada candle konfirmasi ya. Dia berusaha naik lalu lanjut turun. Oke. Katakanlah kita pasang di sini. Ya, dan kita
kita cari titik keluarnya. Nah, di sini ada titik konfirmasi ya. Ini sebenarnya masih lanjut. Katakanlah kita keluar di sini ya, kita exit di sini. Ini aja udah profit 1000 ya, 1036 ya poin ya. Itu udah bagus banget. Oke, jadi perhatikan 1 2 3 4, lalu ada candle konfirmasi. Ya, dia lanjut turun. Ya. Oke, kita di sini juga sama nih ya. 1 2 3, ini ada candle konfirmasi ya, konsolidasi, sorry. Dia akan lanjut turun. Oke. Kita coba lihat lagi yang percobaan dia naik ya di sini ya. Oke, di sini ini kapan sih dia keluar, atau ada yang menyebabkan dia berubah itu apa gitu ya. Untuk di Euro USD kita geser-geser aja. Ini kepake ya indikator gini ya. Aduh, sorry. Oke, back. Kita coba zoom sedikit di sini ya. Kita lihat apa sih faktor penentu dia naik ya. Jadi kadang-kadang kita agak susah juga ya baca tren ya. Oke, di sini sama ya, ada 3 candle berturut-turut. Nah, ini ada istilah kalau mentor-mentor yang saya pelajarin gitu ya, ada big fat candle ya. Teman-teman bisa pakai apa ya istilahnya, ada candle-candle tertentu yang akan menunjukkan bahwa dia akan naik atau dia akan turun ya. Oke, ya di sini ada Morning Star ya, kelihatan ya. Atau kalau mau sederhana bisa pakai yang candlestick pattern ya. Oke, kita gabung coba di sini ya. Oke. Ya. Nah, ini di sini masih bearish engulfing ya. Nah, di sini mulai kemunculan bullish engulfing. Oke, jadi ini lebih enak ya buat teman-teman yang nggak ngafalin atau bentuk ya, bentuk candle ya. Saya jujur masih banyak hal yang perlu saya pelajarin. Saya nggak menghafal satu-satu. Yang penting saya punya indikator yang bisa menampilkan kebutuhan apa yang saya butuhin ya buat ngambil keputusan, buat memprediksi arah market. Jadi saya bisa masuk ya. Oke, kalau kita lihat sekarang harga market mau ke arah mana sih? Itu kita coba bahas ya. Oke, di sini dia masih konsolidasi ya. Ini udah sideways, udah mulai rapat banget. Nah, kita jangan ya. Kalau udah mulai sideways gini, kita jangan ngambil. Kalau teman-teman mau ngambil silahkan ya, risiko tanggung sendiri. Karena kalau dilihat dengan titik terdekat itu masih ada, ini ranknya ya, rank 847. Kalau titik terdekatnya ke resistan ya, ada 182 poin ya. Cuman kalau dipotong spread mungkin di sekitar 170-an ya, kalau dia nggak turun dulu ya. Oke, kita coba lihat yang waktu sekarang masih aktif ya, NZD USD ya. Sebentar, ini coba di save aja template-nya biar gampang ya. Jadi teman-teman nggak perlu repot, kita langsung save template aja. Kita kasih nama template name. Oke, ini di NZD USD H1 bullish harami pattern. Oke, terlihat bahwa ada candle bullish ya. Cuman apakah benar ini bullish? Kita ngejar tren ya. Oke, kita lihat, coba kita minimize sedikit. Weak resistance, untested resistance, weak resistance, weak support. Oke, kalau kita lihat ini arahnya sih masih naik ya, belum ada
gejala penurunan. Jadi kalau mau teman-teman masih mau ambil posisi buy, ini bisa ya, masih bisa. Kita coba zoom sedikit ya. Oke. Ya, ini ditunggu aja sampai di weak support ini ya. Kalau pakai pivot juga enak nih ngelihatnya ya. Oke, biasanya dia akan turun dulu ke sini nih. Ya, harga akan konsolidasi dulu. Dari sini baru silahkan pasang buy. Tuh ya, jadi ini ada weak support 2 ya. Ada kemungkinan sih dia bisa turun ke sini dulu, cuman kalau ke sini kayaknya enggak ya. Ini retest kalau di sini ya, kalau sampai di sini retest, cuman kalau udah mendekatin sini ini bisa dijadiin SL aja ya, karena kalau udah mendekat ke sini biasanya harga akan berubah ya, jadi turun menuju sell ya. Jadi untuk SL-nya kita bisa pakai yang support pertama ya. Nah, kalau TP kita bisa pakai yang di verified resistant ya. Ini kan untested resistant, kita cari aja verified resistant. Oke, untested resistant semua ya. Nih, oke, di sini belum ada candle konfirmasi ya. Di sini sudah muncul ada candle buy. Itu lampu kenapa mati sendiri? Oke, biarin. Makasih udah dimatiin lampunya. Ya, nih. Di sini masih konsolidasi ya. Kalau teman-teman mau ngambil, saran saya sih ngambil buy, karena perkiraan harga ini masih buy ya. Kalau kita gambarin tren 1 ya, ini tren 2, tren 3, ini harusnya masih akan dia udah mulai masuk sideways ya, udah mulai menyempit ya, mulai menyempit banget. Cuman kalau mau teman-teman mau ambil, bisa diambil di titik weak support di sini ya, karena kemungkinan besar dia akan naik ya. Jadi kalau ketemu yang model seperti ini ya. Oke, kita lanjut ngebahas ke USD CAD. Kita lihat apakah USD CAD pergerakannya gimana gitu ya. Oke, USD CAD bearish ya, selling. Bullish weak support. Oke, dia udah nembus weak support ya, cuman kita masih nunggu dulu dia closing candlenya di mana. Jadi nggak usah buru-buru, saya santai aja. Karena kalaupun turun dia kayaknya nggak turun banyak ya. Paling kesini nih. Kalau ini bisa tertembus dia akan turun ke bawah ya. Jadi kalau kita hitung-hitung dari titik ini ke sini ada 481. Oke. Jadi kalau teman-teman mau ngambil ngikutin petunjuk dari indikator, sebaiknya nggak usah buru-buru, pasang kalau sudah menembus area yang ini ya, zona yang bawah ya, zona supportnya ya. Di sini dia bullish engulfing, cuman naik ya. Kalau ada yang mau ngapalin indikator-indikator, ini bisa kelihatan ya kayak gini contohnya. Ini kenapa disebut bullish engulfing, karena kalau yang putih ini kan candle turun ya, candle sell. Nah, ini disebut bullish engulfing itu karena candle dia ekornya maupun badannya itu lebih besar dari candle yang sebelumnya. Ya, jadi walaupun dia turun, di sini bisa kelihatan harga langsung naik. Ya. Nah, kalau yang ini ada bullish engulfing di sini.
ya, dia candlenya lebih yang ini ya, lebih yang putih ya dari ukuran badan, lalu dia turun. Nah, kalau kita pelajarin dari sini ya, kalau kita pelajarin ini naik drastis ya, kita tunggu dulu candle apakah akan terjadi seperti ini lagi naik ke atas ya. Kita tunggu dulu candle konfirmasinya ya. Oke, candle konfirmasinya ini konsolidasi kedua. Jadi ini satu, dia menyentuh harga pertama, konsolidasi pertama, lalu konsolidasi kedua. Makanya kalau kayak gini nggak usah buru-buru pasang sell, kita tunggu aja dulu ya, mungkin beberapa jam lagi. Atau kalau mau pasang jebakan Batman aja ya, jadi bisa pakai pending order ya. Kita pasang pending order di sini. Kalau dia menyentuh area weak support ya, di sini zonanya, zona support. Ini perasaan supply and demand ya, tapi kenapa weak support ya? Oke, jadi supply and demand itu nilai dasar dari support dan resistan ya. Jadi kalau ada supply di situ ada permintaan ya. Support dan resistan itu berlaku seperti jual beli juga ya. Jadi ada permintaan, di situ pasti ada penjual. Oke, nah tergantung posisinya nih. Kalau ke arah sell, support bisa jadi resistan ya sebenarnya. Cuman kalau di sini biar mempermudah aja, posisi di atas dijadikan resistan dan posisi di bawah dijadikan support ya. Oke, nggak usah pusing soal penamaan, yang penting kita pelajarin peluang ya. Jadi peluang besar kapan dia naik dan kapan dia turun ya. Oke, di sini juga ada, kalau kita pelajarin lagi, ini naik yang spike-nya besar ya. Oke, di sini ada bearish engulfing beberapa kali. Nah, yang ini nih ya. Di sini ada morning, ada hammer ya. Ini ada hammer. Oke, biasanya kalau hammer terjadi pembalikan arah ya. Di sini sell, dia mau buy, balik lagi ke sell. Nah, di sini dia tercipta lembah baru ya, atau titik terendah baru ya. Ini titik terendah baru, udah berapa period yang nggak ada ya titik terendah baru ya. Oh, di sini ada nih. Oke, ini ada titik terendah yang lebih rendah lagi ya di sini ya. Ini moga-moga kalau tertembus kesal juga ya, ini bakal jauh banget ya turunnya. Oke, cuman kita lihat peluangnya aja. Di sini harusnya sih dia naik ya, cuman kita lihat nanti hasil konsolidasinya. Atau kalau teman-teman mau lihat tren yang sedang berlangsung, bisa perbesar time frame ya, bisa perbesar time frame. Nah, di sini kalau di D1 dia sell ya. Oke. Ups. Ya. Oke, kita lihat dulu nih peluangnya. Kalau teman-teman mau ngambil buy berapa dan ngambil sell, perkiraan akan dapat berapa gitu ya. Oke, jadi kalau kita bisa ngambil sell, kita bisa ngambil buy, kita bisa dapat ya lumayan ya, bisa dapat 634 poin ya. Oke. Nah, kalau saya ngambil sell, kita tunggu di titik teratas ya. Kita jangan pasang di sini, kita tunggu di atas aja. Jadi teman-teman bisa pasang di area sini ya, bisa pasang sell di sini ya. Harusnya sih kena ya, karena tren D1 dia masih sell ya. Kita bisa lihat di sini trennya masih turun ya, dia belum menyentuh lembah ya, menempuh lembah terbawah. Ini masih ada 1 2 3
Kalau kita ngelihat tarik garis trend, dia sedang bergerak ke arah turun ya. Oke, bisa kelihatan ya. Ini turun, naik, turun ya. Ini naik lagi, turun, naik. Nah, ini harusnya turun. Cuman sampai mana turunnya kita lihat nanti. Kalau ini tertembus, dia akan turun ke bawah ya. Kalau masih tertembus lagi, dia akan turun ke bawah lagi. Oke, sekian dulu cara penggunaannya. Nanti kita coba di real test ya. Kita buat tes untuk day trading ya, dengan menggunakan indikator-indikator candlestick pattern dan support resistance atau supply and demand ini ya. Ini lumayan enak makanya. Ini di MT4 doang ya, jadi nggak bisa jalan di Android ya. Mohon untuk tidak ditanyakan gimana cara masang di Android ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai dengan selesai. Semoga indikator ini bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton.